Teman-teman, ada peribahasa yang mengungkapkan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Marcel Pratama Bacin. Saya sekarang berusia 15 tahun. Saya bersekolah di SMK Grafika Bina Media Medan. Saya adalah OMK dari Gereja Katolik Kuasi Paroki Santo Francisco Saverio Simalingkar B Medan. Di sini, saya akan memberikan penjelasan mengenai 1 tahun kinerja Bapak Hendrik Sitompul. Selamat menyaksikan. Dilansir dari tribunmedan.com.medan, Dr. Andus Hendrik Halomuan Sitompul MM, atau biasa juga disebut dengan Bapak Hendrik Sitompul, lahir di Medan 22 September 1966. Hendrik Halomuan Sitompul kini telah resmi menjadi anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat. Usai dilantik sebagai pengganti antar waktu atau yang disebut dengan PAW untuk sisa masa jabatan 2019 sampai 2024. Bapak Hendrik Sitompul dilantik pada tanggal 18 Februari 2022 menggantikan kader senior Partai Demokrat Abdul Wahab Dali Munte yang meninggal dunia pada November 2021 yang lalu. Bapak Hendrik menikah dengan Rospita Tiurma Martaung. Dari pernikahan keduanya memiliki 3 orang anak, yakni Rodrik M.K. Sitompul, Bonita P. Sitompul, dan Frederick Sitompul. Bapak Hendrik Sitompul telah bergabung dengan Partai Demokrat sejak partai berlambang Mercy ini dibentuk. Makanya tak heran, Bapak Hendrik Sitompul termasuk dalam komposisi pengurus harian Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator atau yang disebut dengan FKPD Demokrat yang ditetapkan pasca Kongres Luar Biasa atau yang disebut dengan KLB Partai Demokrat Ilegal ditolak pemerintah. Dia pun didapuk sebagai Wakil Sekretaris Jenderal FKPD Demokrat. Selama ini, Bapak Hendrik juga dikenal sangat peduli kepada sesama dan aktif di bidang keagamaan Katolik. Bagi Bapak Hendrik, kebahagiaan itu tidak boleh hanya dinikmati sendiri. Berbagi sesama dan saling mengasihi sudah tertanam dalam kepribadiannya. Ia pun rutin turun menjemput aspirasi warga di mana dan kapan saja. Bukan hanya itu, dia juga selalu memberi solusi bagi masyarakat yang menghadapi masalah. Bapak Hendrik Sitompul dilantik menjadi anggota DPR RI dengan penugasan pada Komisi 7 yang membidangi energi, sumber daya mineral, perindustrian, badan riset, dan inovasi nasional. Mitra Komisi 7 DPR RI yakni sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kedua, Kementerian Perindustrian. Yang ketiga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau yang disebut dengan BPH Migas. Yang keempat, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau yang disebut dengan SKK Migas. Yang kelima, Dewan Energi Nasional atau yang disebut dengan DEN. Yang keenam, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau yang disebut dengan BRIN. Yang ketujuh, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau yang disebut dengan BPPT. Yang kedelapan, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang disebut dengan BATAN. Yang kesembilan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang disebut dengan LAPAN. Yang kesepuluh, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang disebut dengan LIPI. Yang ke-11, Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau yang disebut dengan BAPETEN. Yang ke-12, Badan Informasi Geospasial atau yang disebut dengan BIG. Yang ke-13, Lembaga Eijkman Pusat. Yang ke-14, Pusat Peragaan Iptek. Nah, hubungan dalam 1 tahun kinerja Bapak Hendrik Halomuan Sitompul dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menjalin komunikasi dan serap aspirasi konstituen di daerah Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Tebing Tinggi. Adapun kegiatan di bagian yang pertama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, syukuran dan serap aspirasi umat Katolik. Yang kedua, menghadiri undangan berbagai acara di lingkungan gereja Katolik. Yang ketiga, silaturahmi dan serap aspirasi dengan sejumlah denominasi daerah. Yang keempat, konstituen umum. Layanan program bersama mitra Komisi 7. Adapun kegiatan di bagian kedua ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, BRIN. Yang kedua, KESDM. Yang ketiga, Kemenprin. Yang keempat, BIG. Yang kelima, PLN. Yang keenam, SKK Migas. Bantuan kelompok masyarakat.
Adapun kegiatan di bagian ketiga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bantuan pembangunan gereja Katolik. Yang kedua, dukungan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, bantuan kepada berbagai denominasi gereja. Yang keempat, berbagi sembako. Dari banyaknya dana atau bantuan yang diberikan Bapak Hendrik Sitompul pada tahun 2022 terbilang cukup banyak, yakni sebesar 1.588.000.000 rupiah. Sangat banyak bukan? Penyusunan dan pengawasan kebijakan publik. Adapun kegiatan di bagian yang keempat ini adalah: yang pertama, rapat komisi. Yang kedua, kunjungan kerja komisi. Yang ketiga, kunjungan spesifik. Yang keempat, merespon aspirasi di luar komisi. Yang kelima, visit parlemen. Nah, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan dihadiri pada tahun 2022 telah menemui dan mengintervensi 300.000 orang. Banyak sekali bukan? Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena hidup ini adalah kesempatan. Itulah yang menjadi pedoman dalam hidup seorang tokoh yang baik ini, yakni Bapak Hendrik Halomuan Sitompul. Sekian penjelasan saya mengenai 1 tahun kinerja Bapak Hendrik Sitompul. Semoga video ini dapat menjadi motivasi bagi diri kita. Saya juga meminta dukungan kepada teman-teman sekalian karena dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.